Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Hippocrates Theory of Personality, atau teori tentang kepribadian manusia. Saudara-saudara, saya munculkan tokoh ini kenapa? Karena dia ini disebut sebagai Bapak Dokter dunia. Hippocrates ini dia hidup tahun 460 Masehi. Dia berasal dari Yunani dan dia yang mencetuskan sebuah teori bahwa penyakit itu tidak ada kaitannya dengan dewa-dewa. Karena pada waktu itu ada sebuah kepercayaan yang dipercaya oleh banyak orang, yaitu kalau orang sakit itu berarti dia salah sama dewa. Orang sakit itu berarti kena hukuman dari dewa. Nah, Hippocrates ini dia katakan tidak begitu. Orang sakit ini banyak faktor. Jadi dia mengubah pola pikir orang pada waktu itu. Dan bahkan saudara-saudara, kalau kita lihat tentang teori dari Hippocrates ini cukup luar biasa. Ini saya tunjukkan kepada saudara bahwa Hippocrates ini adalah salah satu figur medis paling terkemuka sepanjang masa, yang juga dijuluki sebagai bapak kedokteran. Nah, dia memberikan sebuah teori juga bahwa manusia itu pada prinsipnya memiliki 4 kepribadian. Nah, namun sebelum kita lanjut, saya akan ajak saudara untuk membaca kitab suci kita. Ada 2 ayat yang akan saya bacakan tentang kejiwaan ini adalah di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 dan 3 Yohanan 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Nah, di sini kita melihat ada kalimat jiwa. Di dalam teks bahasa Yunani, jiwa di sini ya dikatakan menyelamatkan jiwamu. Di teks bahasa Yunani dikatakan tas psichas himon. Di dalam teks bahasa Ibrani ditulis nap sotehem. Nah, kita melihat kata psichas. Psichas itu jiwa, saudara-saudara. Kemudian di dalam kitab 3 Yohanan atau 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, hai yang terkasih, berkenaan dengan segala sesuatu aku mendoakan engkau agar menjadi makmur dan ada dalam keadaan sehat sebagaimana jiwamu menjadi makmur. Kata jiwamu menjadi makmur itu ditulis dengan kata sohe psiche. Di dalam teks bahasa Ibrani ditulis dengan kata nap seak. Nah, kata psiche itu memunculkan kata psikologi, munculkan kata psikosomatis. Itu semua menyangkut masalah kejiwaan dan kata psikopat. Nah, ternyata saudara-saudara, menurut Hippocrates ini, manusia itu terbagi beberapa bagian. Ada 4 pola atau 4 karakter manusia setelah dia menyelidiki. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah apa kaitannya tentang kejiwaan ini dengan kita?
Ternyata kalau kita membaca di 2 ayat tadi, maka saya menemukan bahwa jiwa seburuk apapun akan bisa diubah melalui firman Tuhan. Jadi orang yang mungkin hidupnya berangasan misalnya, tukang berantem misalnya, tetapi karena dia sudah menyatu dengan firman Tuhan, maka jiwa seseorang yang tadinya emosional, yang tadinya gampang mukulin orang, itu bisa berubah, saudara-saudara. Menurut kitab Yakobus tadi. Kemudian di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa kalau jiwa itu sehat, maka akan mendatangkan kemakmuran. Sekarang saya mau tanya, saudara pengen makmur atau tidak? Pengen ya, maka jiwa kita harus sehat, saudara-saudara. Nah, saya akan tunjukkan tentang 4 bentuk dari jiwa ini, ya, agar supaya hidup kita menjadi makmur, saudara-saudara. Yang pertama adalah yang dikatakan dengan koleris atau kolerik. Tipe-tipe orang kolerik itu adalah tipe orang yang berangasan, orang yang emosional. Nah, di sini ada beberapa hal menurut teori dari Hippocrates tadi, saya akan kutipkan supaya kita perlu merenung nanti. Saya ini termasuk tipe apa ya? Namun demikian, tipe apapun, percayalah bahwa melalui firman, hidup saudara diubah menjadi orang yang memiliki jiwa yang baik, jiwa yang makmur. Kalau jiwanya makmur, otomatis kehidupannya pun akan makmur, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita akan lihat bagaimanakah orang dengan tipe kolerik atau koleris. Dia senang memimpin dan membuat keputusan. Kehidupannya pun dinamis dan aktif. Dia bebas, mandiri, berkemauan keras untuk mencapai sasaran, berani menghadapi tantangan dan masalah. Prinsip kehidupan dia adalah hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian orang dengan tipe koleris, dia mencari solusi dengan cepat. Ya. Kemudian saudara-saudara, yang keenam yaitu mampu menentukan tujuan, tidak begitu perlu teman, dia nggak butuh teman, dia bisa jalan sendiri. Ya. Kemudian dia punya visi ke depan dan unggul dalam keadaan darurat. Karena kalau kita mempelajari dari tipe-tipe manusia ini, ada orang begitu dia menghadapi masalah, dia udah stres, saudara. Tapi tidak demikian dengan orang-orang tipe kolerik. Orang tipe kolerik ini diibaratkan seperti kalau dia ketemu batu, dia tidak akan mundur, saudara. Dari 4 tipe ini kan saya pernah pelajari di dalam ilmu jiwa, khususnya teorinya Hippocrates. Itu tipe pertama adalah kolerik. Begitu dia melihat batu, dia tidak mundur, tidak balik. Tapi batu itu dihajar sampai hancur, saudara. Intinya adalah kamu atau aku yang hancur. Nah, itu tipe kolerik. Terus ada tipe yang lain lagi, begitu lihat batu dia duduk di atas batu itu sambil merenung, kenapa ya kok ada batu besar di sini? Itu tipe kedua. Tipe yang ketiga, begitu dia melihat batu, dia balik, percumalah ada batu, lebih baik nggak usah. Nah, itu tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, begitu dia melihat batu, dia langsung menyamping, saudara. Dia ngiterin batu itu, yang penting sampai di sana. Nah, itu tipe-tipe dari karakter manusia. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan kekuatan dari kolerik. Sekarang kelemahan orang kolerik itu seperti apa?
Orangnya itu tidak sabaran, itu tipe kolerik. Ya. Orangnya mudah marah dan terlalu bergairah, susah untuk santai dan tenang, suka kontroversi dan pertengkaran. Yang keempat, terlalu kaku dan kuat dan keras kepala. Ya. Yang kelima, tidak menyukai air mata dan emosi yang tidak simpatik. Jadi kalau kita lihat di sini, tipe kolerik punya keunggulan tapi juga punya kelemahan. Kelemahan yang lain adalah orangnya tidak suka bertele-tele, selalu to the point. Kan ada orang yang kalau mau ngomong apa muter dulu baru tujuannya ngomong seperti itu. Tipe kolerik nggak bisa seperti itu. Kamu maunya apa? Udah to the point, langsung ke tujuan, nggak perlu muter-muter. Itu tipe kolerik, saudara-saudara. Kalau bikin keputusan itu suka tergesa-gesa, cenderung memperalat orang lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Cinta mati dengan pekerjaan, sekalipun bukan maniak pekerjaan. Dia cinta banget dengan pekerjaan, tapi bukan maniak, saudara. Kalau yang namanya maniak, wah itu sudah nggak bisa lagi dirubah. Tapi kalau cinta pekerjaan itu tidak maniak, ya. Dan yang ke-11, tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mudah minta maaf. Itu tipe orang kolerik. Nah sekarang tipe orang yang kedua yaitu sanguin. Tipe sanguin ini adalah orang yang sukacita atau ceria. Dia senang, orangnya itu senang jadi bahan perhatian. Ingin selalu disenangi oleh orang lain dan menyukai popularitas. Rasa percaya diri yang sangat tinggi dan senang jadi pusat perhatian. Senang dalam situasi yang gembira. Dia sukanya ya pesta-pesta, kumpul-kumpul, jalan-jalan. Itu tipe dari orang sanguin, saudara-saudara. Dan orang sanguin ini senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan. Hidupnya tidak teratur, susah konsentrasi dan diajak serius. Dan selalu cenderung berpikir pendek karena orang tipe sanguin ini toleransinya sangat tinggi. Ya, Bapak Ibu, itu adalah tipe orang sanguin. Nah, orang sanguin itu memiliki falsafah yaitu people oriented atau berorientasi pada orang banyak, sering mengajak orang lain untuk kerjasama dalam kelompok. Itu adalah tipe sanguin. Tetapi juga tipe sanguin ini punya kekuatan. Kekuatan sanguin ini apa? Dikatakan dia orangnya suka bicara, dia juga antusias, ekspresif, emosional, dan demokratif. Ya nanti saudara terjemahkan sendiri, kalau saya terangkan ini jadi lama nanti. Ya, tapi intinya orangnya itu suka bicara dan antusias, semangat, sukacita gitu. Kemudian yang kedua ceria dan penuh rasa ingin tahu, senangnya nyelidikin, saudara, sampai orang lain yang bukan urusannya pun diselidikin. Itu tipe sanguin. Ya. Hidupnya itu selalu di masa sekarang. Makanya kalau saudara sering melihat itu, udahlah nggak usah berpikir muluk-muluk, faktanya seperti apa. Nah itu tipe orang sanguin, saudara. Dia tidak bisa berpikir ke arah masa depan yang jauh, selalu pikirannya sekarang. Ya. Kemudian orang sanguin itu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, tulus tapi kekanak-kanaan. Dan yang keenam, senang berkumpul
mudah berteman dan menyukai orang lain, senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian. Tipe sanguin itu orangnya mudah memaafkan dan menghindari hal-hal yang membosankan. Jadi orang sanguin ini nggak bisa rutin gitu loh. Misalnya seperti melakukan sebuah pekerjaan, itu kalau sudah rutin dia mudah jenuh dan dia akan tinggalkan itu. Makanya dia harus ada variasi, berganti-ganti terus. Kalau enggak, ya udah gampang jenuh orangnya. Kemudian orang sanguin itu menyukai hal-hal yang spontan, yang seketika gitu. Makanya dia kan hidupnya di masa kini, saudara. Nah sekarang tipe dari orang sanguin atau kelemahannya di mana? Orang sanguin itu kalau tertawa itu terbahak-bahak dan dia lebih banyak menggunakan tertawa. Ngomong tertawa, apa sedikit tertawa, itu tipe sanguin, saudara-saudara. Kalau tertawa itu sangat keras dan dia membesarkan suatu hal atau kejadian, mudah membesarkan. Dan orang sanguin itu susah untuk diam. Ya seperti yang tadi saya katakan, dia orangnya itu enggak bertahan. Sesuatu yang sifatnya rutinitas itu enggak betah. Mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan atau orang lain. Sering minta persetujuan bahkan untuk hal yang sepele. Artinya begini, orang sanguin itu beda dengan orang kolerik. Kalau orang kolerik, begitu ada satu masalah dia berani ambil keputusan. Tapi orang sanguin dia akan tanya, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Kesuwen, saudara-saudara. Ini tipe sanguin. Dan dia orangnya pelupa. Ya. Di dalam bekerja dia lebih suka berbicara. Kemudian yang ketujuh yaitu cenderung orangnya tidak tepat waktu. Suka ngulur-ngulur gitu. Beda dengan orang kolerik. Orang kolerik itu disiplinnya tinggi, saudara. Tapi kalau orang sanguin, ya misalkan janji jam 7, datangnya mesti nggak jam 7, mesti telat. Ya. Nah, yang kedelapan, mendominasi percakapan. Suka menyela, orang ngomong belum selesai wis dipotong gitu ya. Dan susah mendengarkan dengan tuntas. Kenapa? Karena memang orangnya tipenya itu bosenan. Kalau dia konseling, itu berlama-lama dia nggak betah, saudara-saudara. Beda dengan orang kolerik, sekalipun to the point, dia bisa betah berlama-lama. Saya ambil satu contoh, saya pernah konseling dengan seseorang, itu lama konselingnya 17 jam, saudara. Dari pagi sampai malam. Dan saya nikmati aja. Apa yang dia cerita, saya dengerin, saya kasih jalan keluar, begitu. Itu tipe-tipe orang. Kemudian yang kesembilan, sering mengambil masalah orang lain menjadi seolah masalahnya sendiri. Nah ini tipe dari orang sanguin. Dan orang sanguin itu sifatnya egoistis, egonya besar, saudara. Dia konsentrasi ke cara how to spend money atau bagaimana menghabiskan duit dibanding how to save money, bagaimana dengan bagaimana bisa mengamankan duit, menyelamatkan duit atau supaya duitnya kumpul gitu. Lebih banyak ya sudah, kalau punya duit ya sudah buat macam-macam begitu, saudara. Itu adalah tipe orang yang kedua. Sekarang tipe yang ketiga yaitu melankolis. Melankolis ini orang yang saya nyebut dengan istilah perfeksionis. Perfeksionis itu diambil dari kata perfect, sempurna. Jadi segala sesuatu itu kalau enggak sempurna menurut pandangannya dia enggak mau. Makanya kebanyakan orang-orang melankolis itu banyak jomblonya, saudara. Karena dia kalau ketemu dengan seorang perempuan dia akan teliti banget itu. Oh, orang ini sesuai enggak dengan
kriteria saya. Kalau nggak sesuai sekalipun sedikit, dia nggak mau. Pokoknya kalau nggak sempurna sesuai dengan kriterianya, no way. Kira-kira begitu, saudara. Jadi tipenya adalah melankolis, tipe yang perfeksionis, pinginnya sempurna, gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari, dia bersikap rapi, teratur, terencana, terlihat rapi, bajunya mulus, sepatunya bersih, barang bawaan dan tulisannya juga rapi, kamarnya rapi dan bersih, tapi orang ini juga pandai dan cerdas. Memang kalau saya sodorkan orang-orang ini, itu kan tipe orang kantoran, saudara. Tetapi orang tipe sanguin ini, melankolis ini, saudara, dia sekalipun tidak berurusan dengan sesuatu yang resmi, tapi selalu penampilannya itu rapi. Namanya juga perfeksionis, ya. Dan orang perfeksionis ini suka ngatur orang lain, suka mengingatkan orang lain. Jika tidak sesuai, orang ini akan mengkritik. Karena apa? Tidak sesuai dengan kriteria dirinya. Ya, kalau orang mengkritik sebetulnya tidak salah kalau ada solusi. Nah, biasanya orang mengkritik dengan mudahnya ngomong, tapi nggak pernah ada jalan keluar yang dia tunjukkan. Nah, ini yang berbahaya, saudara-saudara. Selalu ingin tahu secara detail. Jadi kalau orang tipe melankolis ini, saya pikir cocok kalau dipakai sebagai seorang detektif. Ya, dia akan teliti betul, karena dia selalu mendetail. Tapi orang melankolis ini orangnya gampang curiga dan tidak mudah mempercayai orang lain. Bawaannya curiga terus, saudara. Ya. Dan sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Tidak suka mencari hal-hal baru dan menghindari petualangan apalagi yang beresiko. Dia mikir banyak, saudara. Wah, kalau saya ikut petualangan, saya kan belum pernah. Wah, ini resikonya terlalu besar. Ya, jadi orang ini saya katakan takut melangkah untuk maju ke depan. Ya. Sekarang kita lihat tentang kekuatan dari orang melankolis, saudara-saudara. Dia orangnya adalah analitis. Ya. Selalu segala sesuatu dianalisa. Ya. Diteliti secara mendalam, serius dan bertujuan, berorientasi pada jadwal. Dia orangnya teliti. Kalau orang melankolis, dia artistik, ya. Kemudian juga kreatif, tapi juga sensitif, mudah tersinggung, ya. Idealis, standarnya tinggi. Jadi kalau saudara lihat orang yang gampang tersinggung, wah itu mesti orang melankolis. Ya, baru kesentil kata-kata sedikit saja, wow itu tersinggungnya ngeri, bahkan bisa dibawa sampai mati, saudara. Ya. Kemudian yang kelima, mencari solusi pemecahan masalah dengan kreatif, selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi dia kalau melakukan sesuatu itu sampai tuntas. Ya. Walaupun bisa saja lama gitu, karena dia kan tidak suka istilahnya bertele-tele atau apa begitu. Ya, dia akan selalu menyelesaikan apapun yang sudah dimulai. Yang ketujuh, berteman dengan hati-hati dan menghindari perhatian orang banyak. Yang kedelapan, mau mendengar keluhan, setia dan sangat perhatian dengan orang lain. Nah, sekarang kita lihat tentang kelemahan dari orang melankolis. Yang pertama yaitu cenderung melihat masalah dari sisi negatif. Yang tadi saya katakan, orangnya itu selalu curiga
melulu, saudara. Kalau sudah curiga itu nggak bisa percaya orang begitu, ya. Kemudian orangnya itu juga pendendam, mudah merasa bersalah, murung dan mudah tertekan. Yang ketiga, lebih menekankan pada cara dibanding tercapainya tujuan. Yang keempat, tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan berubah-ubah. Orang tipe melankolis ini, dia akan kebingungan kalau menghadapi sesuatu yang berubah-ubah, saudara. Dia bisa stres. Dan yang kelima, melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan. Dia selalu apa-apa diteliti gitu, namanya juga perfeksionis. Ya, kalau nggak sempurna, nggak mau begitu. Ya, kemudian yang keenam, standarnya terlalu tinggi dan sulit disenangkan. Hidup berdasarkan definisi. Definisinya siapa? Definisinya sendiri, saudara. Sulit bersosialisasi. Orang tipe melankolis itu cenderung untuk milih-milih teman, saudara. Kemudian yang kesembilan, sulit mengungkapkan perasaan dan memiliki rasa curiga yang sangat besar. Kalau saudara lihat orang pada umumnya itu kumpul-kumpul seperti ini ya, tapi kalau tipe melankolis ini dia gampang sekali curiga. Oh, jangan-jangan dia ngomong begini pasti itu nyinggung saya, begitu saudara. Nah, kemudian kita lihat tipe flegmatis. Tipe flegmatis itu adalah orang yang senang berdamai. Ya, ini saya sampaikan ini berdasarkan teorinya Hippocrates, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat ini hasil penyelidikan dia tentang 4 tipe manusia, itu ternyata saya katakan tipe seperti apapun itu bisa dirubah. Senegatif apapun itu bisa dirubah melalui siapa? Melalui firman Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat tentang tipe orang flegmatis, saudara. Orangnya mudah untuk disuruh dan selalu mau melakukan. Orangnya juga suka mengalah dan tidak menyukai konflik, mampu bersabar dalam segala situasi. Nah, ini memang beda ya dengan tipe yang tadi, saudara-saudara. Kalau ini orangnya senang perdamaian, pokoknya yang penting damai-damai sajalah, nggak usah pada ribut, begitu kira-kira. Ya, apabila disuruh untuk mengambil keputusan, dia mengalami kesulitan dan cenderung menunda-nunda. Cenderung pasif. Kenapa seperti ini? Yaitu karena tipenya itu suka berdamai, sehingga dia berpikir, kalau saya seperti ini nanti saya dimusuhi orang bagaimana ya? Wah, jadi dia stres kalau menghadapi sebuah keputusan, apalagi kalau sampai menegur seseorang, dia akan mikir, wah nanti kalau orang itu nggak suka sama saya, wah repot ini. Nah, itu orang tipe ini memang agak sulit, saudara-saudara, yang disebut dengan tipe flegmatis. Tetapi orang ini di dalam kehidupan sosialnya memiliki kekuatan, atau saya menyebutnya kekuatan flegmatis. Orangnya sabar, santai, dan pendengar yang baik. Ya, namanya orang kalau jiwanya seneng damai kan begitu, ngomong-ngomong mau sehari juga saya dengerin, begitu saudara. Orang flegmatis itu tidak banyak bicara, namun cenderung bijaksana. Orangnya simpatik dan baik hati, mampu menyembunyikan emosi. Dia adalah seorang penengah yang baik. Dan yang berikutnya, dia menyenangkan dan mudah bergaul dan tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Yang seperti tadi saya
sampaikan. Maka dia mikir, waduh ini kalau saya ngomong begini orang tersinggung nggak ya? Beda dengan tipe kolerik, saudara. Tipe kolerik nggak urusan, kamu tersinggung kayak masa bodoh, sikat saja. Itu perbedaannya di situ. Dan yang keenam, dia bisa bekerja di bawah tekanan. Dan yang ketujuh, senang melihat dan mengawasi, peduli dan mudah diajak damai. Namanya juga tipe yang senang berdamai, saudara. Nah, tetapi tipe flegmatis ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah kurang antusias terhadap perubahan dan lingkungan. Dia mudah takut dan khawatir, cenderung menghindari konflik dan bertanggung jawab. Orangnya keras kepala, sulit kompromi, kurang orientasi pada tujuan. Ya, jadi kalau kita lihat orangnya ini, ya mungkin keras kepala ini duablek gitu, saudara, kira-kira. Ya, sulit sekali kompromi. Ya. Kurang berorientasi pada tujuan. Kadang mutar, wis pokoknya aku tenang. Arahnya itu selalu ke situ, saudara. Kemudian yang kelima, tipe ini atau flegmatis itu terlalu pemalu dan orangnya cenderung pendiam. Kurang memotivasi diri, sering menunda-nunda atau menggantungkan masalah dan tidak senang jika didesak. Misalkan dapat perintah dikasih target gitu, oh targetnya tanggal sekian harus selesai, oh orang ini bisa stres, saudara-saudara. Lebih suka sebagai penonton dibanding terlibat langsung. Senangnya nonton, tapi biasanya kalau nonton tapi mulutnya bersuara lah, itu yang tidak baik, saudara. Ya, nanti kayak penonton bola, orang nendang bola nggak masuk gawang langsung dikomentari goblok gitu. Padahal kalau disuruh di lapangan nggak bisa apa-apa dia, ya, komentarnya aja. Kemudian yang kedelapan, terkesan tidak memiliki impian atau pendirian hidup yang tegas. Dia jarang memiliki visi dan impian yang besar. Dan tidak berani melangkah yang mengandung resiko. Dia hidup dalam flat condition atau kondisi yang datar-datar sajalah, cari amannya, begitu saudara. Kemudian mungkin saudara akan berkata, loh kok saya ada di flegmatik tetapi juga ada di kolerik? Saya jawab, bisa saja terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tentang bagaimana bertindak pada hal-hal yang positif. Nah, semua karakter itu akan berubah sama sekali dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanan tadi, itu mengubah segala-galanya. Seorang yang berjiwa, katakanlah berangasan, berjiwa kasar pun bisa berubah karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya kekuatan untuk mengubah seseorang. Amin. Ya. Nah, di dalam ilmu jiwa atau kejiwaan, ya, ternyata ada yang lebih berbahaya dari semua karakter negatif yang dimiliki oleh 4 karakter tadi, saudara. Jadi semua karakter manusia itu akan lenyap semuanya dengan satu karakter yang dikenal dengan psikopat. Tadi kan kita bicara tentang ilmu jiwa, ya. Nah, psikopat itu juga merupakan ilmu kejiwaan orang yang sakit jiwa, saudara. Karena di luar karakter umum orang yang mengidap kejiwaan. Kalau saudara melihat film, ya, di YouTube saudara cari psikopat clown, saudara akan menemukan tentang orang yang pakai pakaian badut tetapi dia jadi seorang pembunuh. Wah, itu seru, saudara.
nontonnya juga kadang dibikin gemes ya melihat orang ini. Ya. Nah ini orang yang mengidap psikopat, orang yang mengidap penyakit jiwa, saudara-saudara. Nah sekarang saya akan sodorkan tentang teorinya dari Charles Montaldo. Charles Montaldo ini adalah seorang kriminolog yang memberikan pengetahuan untuk mengenali sifat-sifat dan menghindari segera. Jika saudara tidak, saudara akan jadi korbannya. Nah ini menurut Charles Montaldo. Ini ada satu teori untuk mengidentifikasi orang ini mengidap penyakit psikopat atau tidak. Ya. How to identify a psychopath by the way they talk. Jadi kalau saya terjemahkan, bagaimana mengidentifikasi orang yang kena psikopat, kelainan jiwa itu melalui apa? Pembicaraan mereka, cara ngomongnya itu bisa kita deteksi orang ini psikopat atau tidak. Nah, psikopat itu bukan gila, saudara, karena dia sadar akan perbuatannya. Dan menurut Charles Montaldo, ya, di dunia ini ada 1% orang yang mengidap psikopat. Mereka itu banyak berkeliaran di luar penjara. Jadi seorang psikopat itu dilihat dari cara bicaranya, sikapnya itu mengarah ke kriminal, saudara. Ya. Ada seorang ahli kriminalitas yang tadi saya sebut, yaitu Charles Montaldo, yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mendeteksi orang yang mengidap psikopat. Yang pertama adalah penampilan pertama itu sangat menyenangkan. Orangnya mudah bersosialisasi, peduli dan ramah pada orang lain, tapi belum tentu dengan keluarganya sendiri. Dia bisa sangat kejam dan sadis, saudara. Makanya kalau misalkan ada seorang suami misalnya gitu ya, dia ngejahatin istrinya gitu. Tapi kalau misalnya istri ini cerita kepada teman-temannya, orang nggak akan percaya. Lu suamimu itu orangnya baik. Nah ini ciri psikopat, saudara. Jadi kalau dengan orang lain itu baiknya luar biasa, tapi untuk keluarganya sendiri atau orang yang dikenal dekat dan tidak berdaya, dia menindas. Dan orang psikopat itu kalau menindas orang lain itu menikmati, saudara. Pokoknya dengan keluarganya sendiri, jahatnya itu minta ampun, saudara. Bila perlu bunuh, itu tuh psikopat, saudara. Mau dibunuh, masukkan penjara atau apa, pokoknya psikopat itu termasuk penyakit jiwa, ya. Sehingga kalau sekali lagi kalau keluarganya itu cerita sama orang lain, orang nggak akan percaya, karena seorang psikopat itu pandai bersosialisasi dan juga ramah pada orang lain, tapi belum tentu pada keluarganya sendiri. Nah, ini kembali lagi saya mengambil teorinya Charles Montaldo. Penyakit jiwa ini memiliki ciri khas, yaitu apa? Ucapan dan tindakannya itu sangat kejam, ya, yang dikenal dengan hate speech. Dia paling jahat itu di kalimat kata-katanya, saudara. Itu kalau orang mendengar kata-katanya itu gemes gitu loh, bisa marah, karena kalimat kata-katanya itu jahatnya luar biasa. Seorang psikopat secara kejiwaan itu sulit disembuhkan, kecuali firman Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Ya, dia bisa membuli, dia bisa memfitnah, dia bisa mencaci maki dengan kata-kata yang kotor, bahkan dia bisa memukul, meludahi, dan apa yang dia lakukan itu puas gitu loh, memuaskan dirinya, saudara.
Nah sekarang, seorang psikopat itu juga memiliki dendam yang sangat dalam. Namun dia pandai menyembunyikan sehingga korbannya tidak tahu, karena dia bisa bersandiwara. Dia selalu akan berkata, I am a good person, believe me, ya. Saya adalah orang yang baik, percaya aja sama saya. Ya, ngomongnya orang baik, tetapi ucapannya tidak baik. Nah ini ciri psikopat, saudara-saudara. Jadi omongannya dengan tindakan itu beda. Dia bisa berkata, oh saya ini orang baik loh, saya orangnya ramah, tapi sikapnya itu, waduh, minta ampun, saudara. Ya, nah, bagaimana menghadapi seorang psikopat? Dari ilmu kejiwaan ada dua cara, saudara. Ini menurut ilmu jiwa loh ya. Dilawan secara hukum atau kalau sudah masuk ranah kriminal, atau hindari berurusan dengan seorang psikopat. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah peristiwa, saudara. Jika saudara melihat orang yang mengidap psikopat, sebaiknya jangan bersahabat dengan psikopat. Karena sekali benturan, saudara akan dijadikan sasaran. Nah, saya sodorkan di sini ada seorang dokter, saudara. Dokter laki dan dokter perempuan ini suami istri. Ya, namanya yang laki itu namanya Helmi, yang perempuan namanya Leti. Ya. Nah, dokter ini, yang laki ini seringkali melakukan tindak kekerasan, hate speech terhadap istrinya. Istrinya tuh sering dipukul, sering dianiaya, sering dibikin macam-macam begitu ya. Sekali waktu teman-temannya itu sudah memberitahu begini, sudah, kalau kamu terus seperti ini, karena istrinya ini berulang kali dia mau meninggalkan dia, saudara-saudara. Tapi begitu mau ditinggalin, wah ini suaminya ini dia ngerayu-ngerayu gitu lah. Biasanya cewek kan kalah dengan rayuan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau sudah dirayu, wah sudah senengnya luar biasa, saudara. Padahal suaminya ini mengidap psikopat, saudara. Nah sekali waktu dia membunuh istrinya saat dia sedang tugas di puskesmas. Untuk membunuh istrinya saja dia latihan nembak dulu, saudara. Ya namanya psikopat sakarep-karepe ya toh. Dia latihan nembak, ya itu di situ ada beritanya ya. Rencana membunuh istrinya, Dokter Helmi latihan menembak di Bogor supaya tembakannya tepat. Dan itu istrinya ditembak 6 kali, saudara, sehingga mati. Ya, ini ciri khas dari seorang psikopat. Dan saya katakan jangankan kok dengan orang lain, sedangkan sama istri sendiri atau anak juga bisa dia lakukan seperti itu. Siapapun yang berani mengusik kenyamanannya bisa jadi korban. Belum lama ini kami atau saya itu mengkonseling seorang perempuan, saudara. Seorang perempuan ini adalah merupakan istri dari seorang suami yang mengidap psikopat. Di dalam saya konseling itu terungkap bahwa suaminya ini itu sering melakukan kekasaran. Dia bawa banyak sekali perempuan-perempuan dan disuruh tidur di kamarnya dia. Lah istrinya ya jengkel tahu saudara, mosok bawa perempuan itu bukan 1-2, banyak perempuan-perempuan yang diajak tidur dan tidur di kamarnya dia. Dia tidak mau sembunyi-sembunyi sewa hotel atau apa, tidak. Dia bawa cewek-cewek itu masuk ke kamarnya. Ya kontan saja, istrinya kan nggak terima. Wah itu istrinya digebukin luar biasa. Lalu si istri ini dia lapor sama mertuanya atau bapaknya si suami, saudara. Waktu lapor, karena ini ternyata
Ini keluarga Kristen yang melayani ya, dengan aktif. Waktu dilaporkan ke papahnya bilang gini, itu biasa, nggak masalah itu. Coba saudara bayangkan, melakukan perzinahan tiap hari, ngundang cewek-cewek masuk ke kamarnya, dia bilang nggak masalah. Namanya juga pria ya seperti itu. Gila nggak saudara? Lah kemudian istrinya negur, istrinya diludahi, dipukul, istrinya lari, dikejar. Kamu lari kemana? Pokoknya kalau sampai ketemu tak bunuh. Seperti itu saudara. Lalu saya bilang, ya sudah, kamu lebih baik menghindar saja dengan orang yang seperti ini ya, karena kalau tidak menghindar kamu akan jadi sasaran, kamu bisa dibunuh. Saya bilang gitu. Saya sudah menghindar Pak, tapi siapapun yang saya tempati, misalnya dia lari ke pastori misalnya ya, maka yang ngelindungi dia itu akan jadi sasaran. Dia pakai jalur hukum. Wah ini kok ngelindungi membawa lari istri saya. Seperti itu saudara. Jadi inilah yang dikenal dengan psikopat. Psikopat itu dia sangat kejam, tapi dia bisa menutupi kekejaman itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya katakan satu hal. Seburuk apapun karakter manusia, menurut Yakobus dan Yohanan, dia bisa diubah melalui firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita sudah ada di dalam ranah firman Tuhan tetapi munculnya masih buruk juga, artinya apa? Firman Tuhan itu tidak berlaku untuk dia. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi ya jalan satu-satunya ya bagaimana? Ya sudah, menghindar. Karena kalau tidak ya saudara, kalau benturan sama orang tipe seperti ini, saudara akan jadi sasaran. Tapi percayalah, selama kita meyakini, jaga hati, jaga pikiran, kita sedang menunggu kedatangan Tuhan, maka kita menuruti firman Tuhan, dan saat terjadi rapture, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Jikalau ada di antara kami semua di tempat ini atau yang mengikuti streaming ini mengalami psikopat, Tuhan robah hidup mereka sehingga menjadi orang-orang yang baik di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu, dan saat rapture tiba, maka kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Hidup dalam Kebenaran Yahweh. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan matzah pembuka pada hari Senin 22 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Daging dan Darah Hamashiach, Jaminan Hidup Kekal. Ada perjamuan kudus. Ibadah Rabu tetap ada. Bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Selain itu, bagi jemaat yang berhalangan hadir dalam mengikuti ibadah matzah pembuka, bisa mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Pendaftaran dan pengambilan roti ditunggu paling lambat pada hari Senin 22 April 2024. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997.
Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung dilaksanakan pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 5 sore dengan tema Bawalah Persembahan Sulung ke Tempat Kudus. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan mazhah penutup pada hari Senin 29 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada. Mari ajak anak-anak bersukacita bersama-sama untuk merayakan 3 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Pesah, Matzah dan Bikurim anak yang diadakan pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 8 pagi sampai selesai di Kehilat Aleph Tau. Harap menggunakan dress code kaos merah We Love Because Yeshua First Love Us bagi kelas balita sampai 3 SD dan kaos Peach Retreat untuk kelas 4 sampai pra-remaja. Diharapkan semua anak bisa mengumpulkan uang sebesar Rp10.000 untuk acara berbagi. Paling lambat 21 April 2024 di guru kelas masing-masing. Mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam pesta Youth dengan tema His Blood Purifies Us yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 16.30 sore di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update news selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Pengumumannya, dan saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa besok ibadah paginya tidak ada, ya. Dan ibadah sorenya bukan jam 5 seperti biasa, tetapi jam 6. Ya, tolong kasih tahu sama teman-teman yang lain, besok tidak ada ibadah pagi, adanya sore jam 6. Itu kita rayakan Pesah. Kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok sore untuk kami merayakan Pesah. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau elecha vichuneka. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baruk atabaero faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ofri fahem teka syekar ala peka westerot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau wisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
sebab Tuhan baik. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.